Hai guys, pemberian hukuman pada tersangka tindak kejahatan kriminal pasti didasarkan oleh investigasi yang mendalam, bukti-bukti, kesaksian, dan akhirnya penjatuhan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun bagaimana jadinya ketika seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman, bahkan hingga seumur hidup dan telah menjadi napi selama puluhan tahun di penjara, ternyata adalah orang yang tidak bersalah atas kejahatan itu sendiri? Seperti orang-orang berikut ini yang sudah pasrah mendekam di sel tahanan selama bertahun-tahun lamanya dan akhirnya dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 5 kasus salah vonis terhadap narapidana. Raymond Toller. Raymond Toller adalah seorang musisi asal Amerika Serikat. Pada 18 September 1981, ia ditangkap dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berusia 11 tahun. Penangkapannya dilakukan saat ia berusia 24 tahun. Dan Raymond Toller telah menghabiskan 29 tahun di penjara atas kejahatan yang tidak dia lakukan. Toller ditemukan tidak bersalah melalui pengujian DNA. Saat terbukti tidak bersalah, Raymond akhirnya dibebaskan. Yes, Lord. Yes. Yes. Ia tersenyum ketika berjalan keluar dari pusat keadilan di kota asalnya dan bebas dari hukuman seumur hidup yang sebelumnya dijatuhkan kepadanya. Well, here we go. Hey, Ray. Ray. Yes, sir. I'm out here, man. Good luck, man. Okay. All right. God bless you. Sebagai ganti rugi, negara memberikan uang sebanyak 2,5 juta dolar atau sekitar 35 miliar rupiah. Devontae Sanford. Devontae Sanford berusia 14 tahun ketika dia dijebak untuk membuat pengakuan bersalah atas 4 pembunuhan yang terjadi di sebuah crack house di sisi timur Detroit pada tanggal 17 September 2017 silam. Akibatnya Sanford dinyatakan bersalah dan dipenjara selama 37 hingga 90 tahun penjara. 2 minggu setelah Sanford menjalani masa hukumannya, seorang pembunuh bayaran membuat pengakuan dan menyerahkan diri atas tragedi pembunuhan di drug house tersebut dan juga mengakui atas beberapa tindakan pembunuhan lainnya. Setelah pengakuan itu, Himpunan Innocent Advocates membantu Sanford untuk mendapatkan kembali hak-haknya agar dibebaskan. Proses hukumnya berlangsung hingga bertahun-tahun. Akhirnya pada bulan Juni 2016, Sanford pun dibebaskan setelah terpaksa mendekam di penjara selama 9 tahun. Atas ganti rugi dari hukuman yang diterimanya, ia mendapatkan $435.000 atau sekitar 6,15 miliar rupiah. Ricky Jackson. Ricky Jackson adalah orang Afrika Amerika yang dihukum atas pembunuhan seorang pemuda di Cleveland, Ohio pada tahun 1975. Jackson awalnya dijatuhi hukuman mati namun diubah menjadi penjara seumur hidup pada tahun 1977. Sejak usia 18 tahun, Ricky Jackson menghabiskan waktu 39 tahun di penjara Ohio karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Namun salah satu saksi penting atas pembunuhan itu menarik kembali kesaksiannya dan mengaku bahwa ia dipaksa untuk memberikan kesaksian palsu oleh salah satu oknum yang terlibat. Akhirnya setelah disidangkan ulang, Jackson dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Mr. Jackson, you're going to be free to go. I suggest to you that life is filled with small victories, and this is a big one. Know who your friends are because everybody's going to want a piece of you. And you better trust the people who you know you can trust. So, I wish you good luck. Jackson kemudian mendapat kompensasi sebesar $3,65 juta atau 51 miliar rupiah. Luis Vargas.
Pada tanggal 7 September 1999 silam, seorang pria asal California, Luis Vargas, dijatuhi hukuman penjara selama 55 tahun atas tindak kejahatan pemerkosaan terhadap 3 korban wanita yang tidak dia lakukan. Saat hukuman dijatuhkan, ia bahkan berdoa kepada Tuhan agar semua orang yang menuduh dan menjatuhi hukuman padanya diampuni oleh Tuhan. Ia juga mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati karena pemerkosa yang sebenarnya malah sedang bebas dan bisa saja sedang mencari mangsa saat ini. Ia mengucapkan hal itu karena kekeh bahwa dia tidak bersalah. Setelah menjalani hukuman selama 16 tahun, investigasi dibuka kembali karena adanya eyewitness misidentification dan kesalahan jaksa yang tidak merujuk pada identifikasi oleh ahli saat mencari pelaku. Pelaku pemerkosaan yang sebenarnya memiliki julukan sebagai teardrop rapist atau pemerkosa teardrop yang memiliki sedikit kesamaan tato dengan Vargas. Teardrop rapist diketahui telah memperkosa 30 wanita. Dan ternyata bukti DNA tidak sesuai yang akhirnya memastikan bahwa Vargas memang tidak bersalah dan bukanlah the teardrop rapist. Atas ganti rugi dari hukuman yang dia terima, dia mendapatkan $886.760.000 atau sekitar 12,5 miliar rupiah. Michael Henline. Michael Henline adalah terpidana kasus pembunuhan J.T. McCary, seorang supir truk asal Amerika Serikat. McCary tewas dengan banyak luka tembakan di tubuhnya. Setelah dilakukan investigasi, Henline kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Ia menghabiskan waktunya selama 36 tahun di penjara karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Ia telah berada di balik jeruji besi sejak tahun 1978. Beberapa tahun kemudian, investigasi dibuka kembali karena ada kecurigaan dan ketidakcocokan statement yang diberikan oleh saksi. Dan ternyata, baru terbongkar bahwa Henline sebenarnya memang tidak bersalah. Tes DNA menunjukkan Henline tidak terlibat. Ternyata, ada oknum busuk yang bekerja sama dengan pengacara Bruce Robertson, memfitnah dan memberikan keterangan palsu dan menyembunyikan laporan. Akhirnya Henline dibebaskan pada 24 November 2014. Atas ganti rugi dari hukuman yang dia terima, Henline mendapat $10 juta atau sekitar 141 miliar rupiah. Itu tadi liputan tentang 5 kasus salah vonis terhadap narapidana. Terima kasih ya telah menonton dan sampai jumpa lagi.